Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini saya ada di tepian Kali Serang di sekitar daerah Pengasih. Dan biarlah ini juga memberikan kesegaran baru di tengah suasana alam, memberi ketenangan dan kedamaian. Namun hal yang paling pasti adalah kedamaian yang sejati itu, ketenangan yang sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mulai persekutuan kita pada sore ini. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian, "Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami datang kepada-Mu, berterima kasih buat kebaikan anugerah yang Tuhan beri buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sore ini. Kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan karena itu mari Engkau berbicara bagi kami. Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan hati kami semua, dan setiap pribadi yang mendengar firman ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini akan saya ambil dari pembacaan Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah jangan remehkan hal kecil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kecil itu adalah sebuah istilah atau kata sifat yang
biasanya dikenakan kepada sesuatu atau benda atau apa saja. Dan biasanya terhadap sesuatu yang kecil itu, manusia kita cenderung untuk meremehkan hal-hal yang kita anggap kecil itu. Mungkin hanya dalam beberapa hal saja kita menganggap hal kecil itu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang perlu untuk dipertahankan. Misalnya kita ingin badan yang lebih kecil dan sebagainya. Mungkin hanya dalam beberapa hal kecil itu mendapatkan sebuah perhatian penting untuk kita miliki. Nah, saudara, di dalam pembacaan ini sangat mungkin Yesus berhadapan dengan kekhawatiran murid-murid tentang keberadaan atau eksistensi mereka yang kecil. Kalau kita memperhatikan perikop dari narasi ini, maka kita dapat melihat bahwa perikop ini ada di tengah-tengah narasi tentang gandum dan ilalang. Sehingga kemudian kita mendapat kesan bahwa Yesus sebenarnya sedang menyampaikan sebuah bentuk penguatan kepada keberadaan atau situasi yang dianggap oleh murid-murid sebagai sesuatu yang kecil. Situasi dan tantangan yang dialami oleh siapa saja dapat memang membuat seseorang itu merasa kecil atau merasa tak berdaya, tidak memiliki arti. Apalagi jika dia diperhadapkan kepada sebuah tantangan kehidupan, masalah yang memang cukup berat dan cukup menantang. Sehingga tidak jarang, saudara, seseorang dapat merasa dirinya kecil, tak berdaya, dan seakan-akan tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup seperti itu. Memang ada banyak hal yang bisa kita hubungkan bagaimana kemudian kita memahami pernyataan Tuhan Yesus di dalam ayat ini dengan kondisi yang disebut sebagai yang kecil itu. Namun sore hari ini saya ingin mengarahkan renungan ini di dalam situasi kekinian kita hari-hari ini yang memang berhadapan dengan sebuah tantangan kehidupan yang tidak mudah. Yang pertama, saudara, catatan penting yang dapat kita ambil dari renungan Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35 ini adalah sebuah pemahaman yang mengajarkan bahwa sikap yang cenderung memandang diri atau pribadi sebagai sesuatu yang kecil, tak berdaya, hanya akan melahirkan keputusasaan, ketidakmampuan di dalam menjalani kehidupan ini. Memang saudara, dalam menghadapi tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa kita ini kecil, tidak memiliki kekuatan besar menghadapi perubahan situasi, perubahan keadaan, perubahan ekonomi, perubahan kehidupan sosial politik yang melahirkan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri kita. Kita merasa harapan yang kita punya kecil, kita merasa sumber daya yang kita miliki kecil, kita merasa bahwa tenaga kita kecil, dan saudara, akibatnya ketika hal-hal seperti ini menjadi kesimpulan dalam diri kita, maka kita pun mulai meremehkan diri kita dan tidak jarang kemudian menimbun pengharapan itu, sumber daya itu jauh-jauh di dalam diri sanubari kita, dan pada akhirnya hanya melahirkan sebuah kepesimisan di dalam hidup. Kita bisa teringat dengan cerita perumpamaan talenta, yang mana di dalam cerita itu salah satu dari 3 orang yang diberi talenta itu pada akhirnya memendam talentanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, ya.
Dan yang di dalam cerita itu, yang satu itu pada akhirnya memendam talenta itu dan tidak menjalankan talenta seperti yang sudah dipercayakan oleh tuannya. Saudara, mungkin kecil kemungkinan mungkin lahir sebuah dugaan dalam diri kita, atau besar kemungkinan dari alasan mengapa kemudian orang yang memiliki satu talenta itu memendam talentanya dan tidak menjalankannya adalah karena perasaan yang ia miliki dan merasa bahwa satu talenta itu adalah sesuatu yang kecil, karena itu tak berguna, ya sudah, saya pendam saja. Saudara, perasaan yang melihat bahwa sesuatu itu kecil dan kemudian tidak berguna dapat melahirkan sikap meremehkan dan pada akhirnya membuat seseorang itu tidak mau atau tidak mampu untuk memberdayakan dirinya. Saudara, hal ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa sikap yang seperti ini tidak akan pernah melahirkan sesuatu yang baik dalam diri kita, tidak akan pernah memberi dampak yang baik dalam diri kita, tidak akan pernah melahirkan perubahan apapun dalam diri kita. Kita tidak bisa terus mempertahankan sikap seperti itu. Kita perlu berubah. Kita perlu membangun sebuah sikap baik, cara pandang yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa cara pandang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, yang kedua kita lihat, saudara, bahwa dari perikop ini Tuhan sebenarnya ingin memberdaya hidup setiap orang di tengah-tengah tantangan hidup yang sukar itu, di mana orang seringkali merasa bahwa apa yang ia miliki kecil. Apa yang Yesus ajarkan di sini? Saudara, yang Yesus ajarkan di dalam bagian ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebuah ajaran untuk tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin kita miliki. Sekalipun mungkin ketika itu dibanding-bandingkan dengan kenyataan, dengan situasi, dengan tantangan, kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu kecil jika dibanding dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita melihat bahwa harapan kita ya tidak terlalu besar, kekuatan kita juga tidak terlalu besar, daya kita juga tidak terlalu besar. Tetapi saudara, di dalam narasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, kita diajak untuk melihat dalam cara yang berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi melihat kecil lalu kemudian meremehkannya dan kemudian meniadakannya, yang kedua sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa tidak selamanya hal-hal yang kecil itu tak berdaya. Tidak selamanya hal-hal yang kecil itu harus selalu diremehkan dan kemudian tidak menghasilkan apapun. Yesus justru mengajarkan hal-hal yang terlihat kecil itu dapat sebenarnya memiliki potensi yang melahirkan hal-hal besar. Perhatikan narasi tentang biji sesawi atau ragi ini. Dua cerita, dua perumpamaan yang menurut saya memiliki dua pesan yang kurang lebih sama. Biji sesawi ini adalah sebuah biji yang kecil yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahkan kemudian di dalam ayat ini dikatakan dari semua jenis dia yang paling kecil. Tapi kemudian diceritakan bahwa biji yang kecil itu ketika kemudian dia dapat bertumbuh, dia menjadi pohon yang besar, yang pada dahan-dahannya burung-burung kemudian bertengger di atasnya. Sesuatu yang kecil awalnya, sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang berarti, namun sebenarnya punya potensi yang besar, punya sesuatu yang besar. Ragi di sini sedikit, tapi kemudian ragi itu pada akhirnya dapat mengkamirkan seluruh adonan. Ini kan sebuah ide atau gagasan yang sering kita dengar di dalam ayat-ayat Alkitab, di mana seringkali ragi ini dikonotasikan sebagai hal yang negatif, berkaitan dengan ajaran Farisi dan sebagainya. Namun di dalam ayat ini kita tidak menerima penilaian apapun tentang ragi itu, sehingga kita kemudian dapat menarik sebuah kesimpulan
bahwa perumpamaan ragi ini sejajar dengan perumpamaan di atasnya, yaitu tentang biji sesawi. Saudara, hal yang seringkali perlu untuk kita perhatikan adalah hal-hal yang seringkali membuat dan menahan mengapa daya potensi itu tidak dapat muncul terkait dengan hal-hal yang kita anggap kecil, ya. Atau mengapa hal-hal kecil itu kemudian tidak bisa berpotensi menjadi besar, itu seringkali lahir dari sikap kemanusiaan kita yang selalu ingin cepat. Jadi kalau ditanya apa sih yang seringkali dapat menghambat sehingga kemudian hal-hal yang kecil itu tidak bisa berpotensi menjadi besar, karena adanya kecenderungan dari sisi-sisi kemanusiaan kita, manusiawi kita, yang selalu ingin cepat menjadi besar. Dan selalu beranggapan bahwa yang besar itu jauh lebih baik, sehingga yang kecil tidak baik, dan kemudian kita biarin saja, kita tinggalkan saja. Saudara, sikap yang seperti ini sebenarnya adalah sikap yang dapat melumpuhkan daya kreasi dan pada akhirnya dapat menjadi jerat bagi manusia ketika manusia tergoda untuk ingin cepat. Semangat atau budaya instantisme dapat melahirkan sesuatu yang tidak baik dan cenderung dapat menjerat. Ini yang seringkali membuat hal yang kecil tidak dapat berpotensi menjadi besar. Nah, tetapi kita diingatkan di dalam ayat ini bahwa kita perlu menyadari bahwa tidak selamanya yang kecil itu tak berdaya. Yang kecil itu dapat menjadi besar. Dan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang seperti ini, yang serba berat ini, maka kita perlu membangun paradigma ini. Apa yang saya miliki hari ini? Sisa kekuatan apa yang saya miliki hari ini? Pengharapan apa yang saya miliki hari ini? Walaupun itu kecil, walaupun itu mungkin tak seberapa, apa kekuatan yang dapat saya lakukan hari ini? Saudara perlu memperhatikan itu dengan baik-baik. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, jangan pernah meremehkan sumber dayamu, jangan pernah meremehkan harapanmu, walaupun itu terkesan atau terlihat sangat-sangat kecil. Karena apa? Dari yang kecil itu, engkau dapat mewujudkan sesuatu yang besar dari dalamnya. Bagaimana itu dapat terjadi? Nah, ini hal yang ketiga yang kemudian akan kita perhatikan. Bahwa sesuatu yang kecil itu akan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berarti ketika yang kecil itu, cara pandang yang kecil tadi diiringi oleh ketekunan dan semangat pertumbuhan. Saudara, di dalam hal ini dibutuhkan bukan saja perspektif untuk melihat bahwa yang kecil itu dapat berpotensi besar, tetapi juga dibutuhkan sebuah kesabaran dan ketekunan yang pada akhirnya menghadirkan sebuah proses pertumbuhan. Jadi sikap proaktif yang berjuang untuk menumbuhkan. Nah, ketika ketekunan, kesabaran ini bertemu dengan semangat pertumbuhan, maka ini akan melahirkan sesuatu yang dapat menghasilkan kekuatan dan potensi yang besar. Jadi, kita tidak cukup hanya sekedar berpandangan bahwa yang kecil bisa menjadi besar. Tetapi dibutuhkan juga ketekunan dan sebuah sikap ataupun kerinduan, semangat, nilai untuk membangun dan menghasilkan pertumbuhan. Kata kuncinya dalam ayat ini adalah tumbuh atau bagaimana dia berproses. Di sini penting, saudara. Untuk menjadi besar membutuhkan waktu. Untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi berarti membutuhkan waktu. Ketika biji sawi yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar, membutuhkan waktu. Di sini ketekunan dibutuhkan. Di sini kesabaran dibutuhkan. Di sini semangat proaktif untuk memiliki nilai-nilai pertumbuhan, berjuang, berproses, itu sangat dibutuhkan. Saudara, saya kira hal inilah yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita boleh
mengalami dampak yang begitu berat oleh situasi-situasi hidup hari ini. Kita boleh terdampak oleh begitu banyak pergumulan hidup hari ini. Tetapi apa yang kau punya hari ini? Apa kekuatan yang masih ada padamu? Apa pengharapan yang masih ada padamu? Jangan pernah sia-siakan itu. Itu adalah benih-benih yang akan melahirkan sesuatu yang besar. Kalau engkau memiliki paradigma yang benar tentang apa yang harus kau lakukan dan bagaimana engkau harus mengerjakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berjuang. Mari kita tetap membangun sebuah optimisme di tengah-tengah keberadaan hidup kita hari ini. Kalau engkau berkata, aku masih punya sedikit harapan, aku masih punya sedikit tenaga, aku masih punya sedikit daya, jangan pernah sia-siakan itu. Dan jangan pernah menganggap remeh hal-hal itu. Kerjakanlah terus dengan cinta, dengan penuh semangat, dengan penuh pertumbuhan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang indah dalam diri saudara. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang indah di dalam diri setiap orang yang merasa kecil, namun mau kemudian menghadapkan dirinya kepada Allah dan berproses di dalamnya. Mujizat dan kuasa Allah pasti akan terjadi dalam diri orang-orang yang memiliki cara pandang demikian. Tuhan kiranya menolong saudara, Tuhan kiranya memampukan saudara untuk hidup di dalam kebenarannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau mengubah paradigma kita dan terus membangun kesungguhan, belajar, berjuang, bertekun untuk melakukan sesuatu. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur buat sapaan Tuhan di dalam hidup kami, di tengah-tengah pergumulan kami hari ini. Kami akui, kami ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami mengalami banyak sekali pergumulan yang tidak mudah untuk kami jalani. Namun apapun yang kami miliki hari ini, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Karena kami percaya Tuhan sudah menaruh benih yang luar biasa di dalam diri kami. Kebenaran yang luar biasa, yang akan mengubah kehidupan kami. Dan senantiasa menghargai kami untuk bersyukur atas segala sesuatu yang kami miliki. Sebab dari apapun yang kami miliki, kami akan melihat kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena itu berkatilah kami semua. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan pemberitaan firman ini, dan biarkanlah hidup kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami akan melihat kuasa yang besar, kuasa yang indah, kuasa yang ajaib bekerja dalam diri kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, Roh Kudus yang sanggup menolong dan memberkati, akan bekerja di dalam diri setiap hidup anak-anak-Mu. Turunlah berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dari tepi Kali Serang, saya mengucapkan selamat sore. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya.